Oke, lagu ini Aldi Taher persembahkan buat Deddy Corbuzier. Saya hanya mendukung poligami. Saya nggak bilang saya besok mau nikah lagi kan. Bisa Sabian, I love you so much. Bang Karni Ilyas, I love you so much. Masih nyebut-nyebut Dewi Persik tuh kayaknya udah berapa tahun yang lalu. Iya kan nggak apa-apa Mbak nyebut orang saya cinta sama dia. Saya cinta Abu Rizal Bakri, saya cinta Anindya Bakri, saya cinta Ardi Bakri. Yang lain cinta aja, yang ini cinta banget. Sensasi baru, nikmati waktu. Oke, lagu ini Aldi Taher persembahkan buat Deddy Corbuzier yang sama-sama kita pernah menduda. Tapi kayaknya dia masih duda deh. Gue udah enggak. Jangan melihat ke belakang dengan kemarahan. Don't look back in anger. Sleep inside the out of your mind. Don't you know you might find but a place to play. You said that you never be wrong thing that you see slowly fade away. So I start revolution from my bed. Cause you said the brain I have went to your head. Step outside, the summertime in bloom. Stand up beside the fireplace. Take the look from up your face. You ain't never gonna burn my heart out. Oh yeah. And so Sally can wait. She knows it's too late as she's walking on by. My soul slides away, but don't look back in anger. I heard you say. We want more, we want more, we want more. Jadi, Brother Deddy Corbuzier, Aldi Taher, sudah ikhlaskan. Ya, Karina Oktarina buat Vicky Prasetyo. Dan Dewi Persik juga saya udah ikhlaskan untuk my brother Angga Wijaya. Don't look back in anger. Emang lu masih look back in anger? Enggak kan? No, that's why. Masih nyebut-nyebut Dewi Persik tuh kayaknya udah berapa tahun yang lalu. Iya, kan nggak apa-apa Mbak nyebut orang saya cinta sama dia. Iya. Saya cinta Saipul Jamil, saya cinta Angga Wijaya, saya cinta Deddy Corbuzier, saya cinta Mbak, saya cinta Pak Jokowi, semua. Oke. Saya cinta Karni Ilyas, Weh. saya cinta Abu Rizal Bakri, Weh, sebut semua. saya cinta Anindya Bakri, saya cinta Ardi Bakri. Iya, sebut semua. Iya. Istri yang sekarang cinta dong. Apa? Istri yang sekarang cinta. Oh enggak. Cinta banget. Oh, cinta banget. Banget. Yang lain cinta aja, yang ini cinta banget. Tapi yang cinta banget saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba lihat itu kaosnya. Kaosnya. I Muslim. Nah, kenapa pakai kaos itu? Kan Ya. orang udah pada tahu juga lu muslim. Ya, terus kenapa enggak saya pakai? Ya udah. Biar lebih apa? Biar orang lihat, biar orang apa? Biar lebih saya nggak masuk angin ya. Oh. Karena kalau nggak pakai kaos masuk angin. Iya sih. Iya. Aldi Taher. Iya. Apa kabar? Baik Mbak. Jadi kalau tadi Alhamdulillah. udah diawali dengan nyanyi berarti lagi sehat banget ya. Saya, alhamdulillah kan saya pejuang kanker. Saya survivor kanker. Alhamdulillah sehat walafiat. Insya Allah Mbak sehat. Amin. Jadi Corbuzier sehat. Ya. Kayaknya sampai ujung. Pak Abu sejam. Rizal Bakri sehat. Pak Bang One sehat One ya. sehat, ya, Datu ya. Ambo tuh. Dato Ambo adalah Pak ILC
Siapa? Presiden ILC Datuk Siapa? Karni Ilyas itu Nah. datuk. Jadi saya orang Minang. Ah, ah. Datuk Karni itu orang Minang dan beliau punya gelar datua. Makanya kita panggil datua. Oh, oke. Jadi itu kamu nyebut-nyebut Minang karena mau mencalonkan diri ke Saya mau mencalonkan Presiden Republik Indonesia. Kemarin Presiden Amerika gagal. Ya, gagal. Ya Joe Biden yang menang. jauh banget ke Amerika Serikat. Iya. Ya kan, sebelum ke Amerika bangun dulu aja Sumatera Barat, bangun dulu aja Sulawesi Tengah. Ya. Ya kan? Ya udah pilih aja dulu. Bangun dulu wali kota apa? Lu kan? Bupati Cianjur awalnya. Sekarang insya Allah saya maju wali kota Pariaman. Iya. Kampung Ambo. Nyobanya banyak banget. Ya nggak apa-apa Mbak. Maksudnya nyoba tuh sampai berapa kali? Coba kita hitung. Pertama tahun berapa? Apa dulu? Bupati Cianjur. Tahun Itu kemarin pilkada kemarin. 2000. Sekitar 2019 ya. 19, oke. Dan ya ibu saya minta saya maju di Sumatera Barat karena saya 100% orang Minang. Dari ibu. Dari ibu. Dari ibu. Ayah juga orang Minang. Oke. Akhirnya saya pindahin. Ah. Ya saya ngomong ke PKS waktu itu. Terus? Karena saya waktu ke Cianjur juga rencananya lewat bendera PKS. Oke. Akhirnya ibu minta saya ke Sumatera Barat Sumatera karena Barat. saya nggak mau jadi maling kundang. Iya, iya. Ya kan, ibu yang minta nih. Padahal Ya. lu juga demen. Kalau istri yang minta, saya masih mikir-mikir gitu kan. Ini ibu ya. Ibu yang minta, nggak ada cerita Mbak. Kalau Oke. ibu sudah bilang A, B, C, insya Allah kita harus ikutin. Oke, kita urut dulu. Ini pertama emang Cianjur dulu. Google aja, Udah Google, pengen keluar dari mulutmu. Cianjur, Cianjur, Ya. terus? Sumatera Barat, Oke. Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah. Iya. Ada lagi Pariaman. Pariaman insya Allah kan 2024 nih. Ya tapi qadarullah ya, saya sih ya mau start bangun kampung halaman dulu. Karena saya asli Minang, Sumatera Barat, Pariaman, 101%. Oke. Ke Sulteng itu ada urusan Ya enggak, darah? Nggak ada? saya dipinang oleh wakil gubernur yang menjabat saat itu, Pak Rusli Daeng Palabi. Oke. Ya, beliau nelfon saya. Aldi mau nggak jadi wakil gubernur Sulteng? Telepon tuh langsung. Atau udah kenal sebelumnya? Belum, Oh belum. belum. Jadi ada temen ngasih tahu nomor telepon saya ke beliau dan beliau kontak saya. Kita akhirnya ngobrol ya kan. Ya udah. Beliau pinang saya, dia maju dari wakil gubernur mau maju gubernur. Dan akhirnya saya putuskan bismillah iya. Akhirnya saya ke Sulteng, kita deklarasi. Ya. Waktu itu Pasya juga maju kan. Lu pakai warna kuning ya? Belum. Oh belum. Saya sih udah beli jaketnya di Senen. Ya. Nggak Cuman dikasih ya sama pengurus resmi. B1 KWK-nya nggak turun. Oh, oke. Ya istilahnya kalau itu kan B1 KWK itu udah jelas ya. Rekomendasi kan. Waktu itu nggak ke saya, ke Pak Cudi kan. Sekarang menang beliau kan. Jadi koalisi Nasdem, Golkar, yaitu Pak Cudi menang. Itu di Mas Tura ya. Itu jadi itu nggak ada urusannya sama darah ibu kayak darah apa karena ditelepon ya. Ya secara konstitusi kan nggak dilarang, Mbak. Oke. Ya Oke. kan? Saya ya kita public figure mau mengabdi di daerah manapun di Indonesia kan. Boleh kan? Oke. Ya termasuk juga Hengki Kurniawan kan orang Jawa terus beliau maju di Jawa Barat. Beliau asli Malang kalau nggak salah ya. Kepilih jadi di Bandung Barat. Oke. Gitu. Bahasa Sunda na tiasa henteu taku mahang kewenya. Iya, pokoknya gurih-gurih nyoy. Oh iya. Saeutik lah. Saeutik lah. Gitu. Pokoknya awewe. Awewe teh bahasa Sunda teh kasar banget. Oh gitu kan? Saya bukan orang Sunda. Mohon maaf. Pokoknya wanita Sunda gelis-gelis pisan. Garelis ya. Garelis. Ya, tah. Tapi ayah saya itu dirawat oleh tantenya. Orang Cianjur asli. Jawa Barat. Makanya itu korelasi kenapa Cianjur. Tante ayah saya yang merawat ayah saya dari kecil itu orang Cianjur. Oke. Dan ibu saya bahasa Sundanya lancar. Karena pernah tinggal di Bandung. Ayah saya pernah tinggal di Cianjur. Jadi bahasa Sundanya lancar. Oke. Gitu. Oke. Tapi ayah saya juga bahasa Jawanya lancar. Karena pernah kuliah di Semarang. Jadi bahasa Jawa bisa, bahasa Sunda bisa, Iya. Sumatera Barat iyalah pasti, Iya pasti ya. karena orang Minang. Ambo, Tambo onde, cie. onde, tambo cie. Onde-onde kuenya enak banget. Onde-onde. Ranca bana. Ya. Oke, ini mau lihat ada slide apa nggak yang mau kita liatin ke Aldi? Kalau lihat nih ini yang sekarang nih, ini 2022 kan? Iya. Kenapa? Kok
Kok lihat foto sendiri kayak yang kaget gitu? Enggak, itu ngapain saya mangap ya, takut masuk laler maksudnya. Makanya ini nih, ini 2022 dari PBB. Jadi kamu itu udah nyoba lewat PKS, lewat Golkar, sekarang PBB. Iya. Ya. Banyak banget yang udah dicoba. Kalau iya harus cobain dong. Kenapa? Iya, Pengen kayaknya tuh pengen banget gitu. Karena saya cinta semua partai di Indonesia. Serius. Iya dong. Yang paling cinta deh, Semua. yang paling kayak istrimu kan cinta banget Iya. banget gitu kan. Ya, kalau sekarang saya di PBB. PBB ya PBB. Soalnya itu yang menyambut baik Aldi gitu ya. Alhamdulillah. Oke. Itu yang ngontak siapa? Saya Oh gitu. jemput bola dong. Oh. Saya datengin rumah sekjen. Alhamdulillah silaturahmi ketemu sama Uda, Ferry Nur ya. Beliau orang Sumatera Barat juga ternyata orang Minang. Ya. Cuman insya Allah, tapi saya belum ketemu Pak Ketum ya, Pak Yusril Iza Mahendra belum. Tapi insya Allah beliau udah lihat beritanya, insya Allah ntar silaturahmi. Karena saya yakin Pak Yusril, beliau silaturahminya keren banget. Gitu. Oke. Kenapa ngontak PBB? Masih ada yang lain kan, masih ada Demokrat, ada PDIP, ada yang gede-gede misalnya siapa lagi? Gerindra gitu. Kenapa ngontak? Qadarullah. Atau yang kenal itu doang, jangan-jangan Enggak, apa bisa yang- lu kena kontak. Saya kenal Doli Kurnia. Iya, siap. Saya kenal Pak Agung Laksono. Ya. Saya kenal Pak Surya Paloh. Cuma beliau tahu nggak? Saya nggak tahu kenal siapa nggak. Ya gini. Apa-apa? Kalau dibilang kenal ya tadi Pak Agung Laksono saya kenal. Pernah silaturahmi ke rumah beliau. Terus Bang Doli Kurnia juga. Bang Willy Nasdem orang Minang juga tuh kan beliau. Pak Mat Ali juga saya pernah ketemu beliau gitu ya. Ketum Nasdem. Apa yang terjadi dalam hidup kita itu sudah Allah atur. Ya, ternyata hari ini detik ini saya anggota PBB ya kan Partai Bulan Bintang. Ya itu qadarullah. Jadi bangun tidur langsung telepon PBB gitu. Kayak tiba-tiba ada inspirasi aja nelfon PBB gitu. Enggak. Apa Itu gimana? ada ya prosesnya ya. Ada temen yang beliau orang PBB terus kontekan sama Pak Sekjen. Akhirnya Pak Sekjen bilang udah ke rumah aja. Nah itu sebenarnya diundang juga sih. Tapi saya kalau nggak saya datang, nggak ikhtiar kan, nggak jemput bola nggak terjadi kan. Prosesnya Gitu. cepet banget ya sampai ada keluar kartu anggota. Ya insya Allah udah jadi sih tinggal ambil aja. Berapa hari berarti itu? Ya kalau kartu anggota kan sebenarnya gini. Dari proses nelfon, Partai itu kan sebenarnya membuka pintu seluas-luasnya buat siapapun mau jadi kader atau jadi anggota kan. Gitu. Jadi KTA harusnya ya nggak sulit untuk keluar. Oke. Kecuali ATM Pak Sekjen mungkin sulit keluar. Ya ini akhirnya bergabung ke PBB ya. Dan alhamdulillah. prosesnya cepet banget. Itu jaket langsung dipasangin gitu ya. Jaket saya yang beli di Senen. Beli di Senin juga. Saya yang beli di Senen terus saya datang terus beliau yang pakein. Oh gitu. Jaket saya yang beli itu makanya udah ada nama saya Aldi Taher SE. Cepet juga ya, gercep ya. Alhamdulillah. Demi langsung foto nih. Demi foto. membangun Indonesia insya Allah. Jadi apa? Jadi apa aja Mbak, yang penting berkah. jangan Kepengurusan maksiat. dijanjiin apa gitu? Saya nggak ngucap dan beliau juga nggak ngebahas. Cuma kemarin saya obrolan, ya saya kan bidangnya seni. Ya sama kan Pasya sekarang ketua DPP PAN bidang kesenian kan. Ya kalau saya ditaruh bidang IT kan nggak nyambung Mbak. Iya, berarti seni ya. Ya seni, makanya saya tadi openingnya nyanyi gitu buat Deddy Corbuzier. Udah tetap 3 kali itu ya. 3 kali. Hitung aja nih sejam Karena keluar beliau kan berapa ngasih saya kali. panggung, Mbak. Beliau bilang di Instagramnya, oke gue kasih lo panggung. Ya udah saya manggung terus. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Bang Deddy. Udah masuk ke podcastnya udah. Dia ngundang saya sih, cuma saya belum mau. Kenapa? Dia pengennya bagi hasil. Oh. Enggak. Beneran tuh yang buat beli popok itu beneran. Mbak, Masa sih? ya bener lah. Masa saya harus beli produk maksiat? Itu kan penghasilan YouTube kan jalan terus tuh. Nah, bagi hasilnya di titik mana sampai seterusnya? Yang gitu. video saya dong. Iya kan jalan terus kan itu kan. Ya Yang udah. nonton nambah. Tapi di sisi lain kan saya pernah ngomong juga ya untuk kalau saya mau datang ke podcast. Cuma setelah saya pikir-pikir yang dia harus take down video dia sama Dinar itu urusan dia. Saya hanya ngingetin aja kan. Nah, Kenapa sih? apa? Sampai harus ngurusin take Biasalah down. romantisme adik sama kakak. Nah terus untuk yang soal dia ngundang kemarin kan ada podcast sama Coki Pardede kan. Dia ngobrol berdua terus dia ngomong, saya pernah dengar juga, saya nonton. Apa
apa gundang Aldi Taher di sini ya gitu. Hmm. Ya saya pengen diundang kalau Pak AHY diundang juga. Hmm. Karena ibu saya ngefans sama Pak AHY. Mm-mm. Jadi nanti begitu nyampe sana biar ibu saya ngomong Pak AHY aja foto-foto. Jadi saya sama Bang Deddy nggak usah ngomong. Bang Deddy Kobuzer ya, bukan Bang Deddy TV One ya. Iya. Bang dari TV One beda lagi. Beda lagi. Itu kakak saya juga. Oke, jadi minta bagi hasil itu bener ya? Ya iyalah Mbak. Ya oke. Insya Tahu Allah. aja kalau hasilnya gede. Wah, siapa yang nggak tahu? 1 juta penonton 100 juta kali 4 juta misal. Iya, Dia sama bener. Coki Pardede 2 juta. Berarti 200 juta. Kita ngomongin tentang lo aja ya. Hah? Ngomongin tentang Aldi aja. Iya kan saya sama Deddy Kobuzer kembar jadi kembaran. ngomongin saya ngomong diri juga. Oke, lihat Ya. yang lain lagi. Jadi mau ngebangun Pariaman, Insya Allah. insya Allah ya. Rencana yang mau dibangun apa dulu? Pendidikannya dulu, artnya dulu, seninya dulu, atau apanya dulu? Yang dibangun semangat baca Al-Quran, Mbak. Nah itu Itu dulu. serius. Insya Allah. Dengan cara apa nih kira-kira? Dengan cara saya begitu udah pakai seragam, saya baca Al-Quran. Jadi saya mencontohkan diri saya dulu. Jadi Oke. biar nggak maling teriak maling gitu loh. Iya kan? Banyak saya misalnya saya ngomong, ayo kita bangun iman dan takwa kita gitu. Sayanya nggak pernah baca Quran. Ya sama aja tong kosong nyaring bunyinya. Oke, jadi contohin dengan lu baca Quran dulu. Karena perintah pertama Allah kepada baginda Rasul Muhammad SAW melalui malaikat Jibril itu adalah Iqra, baca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah solusi, Al-Quran itu obat. Makanya saya bilang, saya sembuh dari kanker, alhamdulillah obatnya baca Al-Quran. Ngerasain banget tuh. Alhamdulillah. Ini alat kemo saya masih nempel, Mbak. Aha. Port kemo, cell site. Saya kemo 4 tahun lalu. Iya. Alhamdulillah saya lagi bandel-bandelnya, nggak langsung Allah matikan, nggak langsung Allah cabut nyawanya, dikasih kanker dulu. Jadi insya Allah ada waktu untuk bertobat, dosa digugurkan dan alhamdulillah sembuh kanker. Makanya sekarang saya menyampaikan kebaikan, sampaikan walaupun 1 ayat. Makanya di Instagram saya @alditaher_official atau di YouTube saya combine kegiatan syuting, nyanyi, ya. Atau podcast sekarang ini ya dengan baca Al-Quran. Oke. Postingannya. Kayak postingan kamu di IG itu yang baca Quran, posting, terus Baca apa? Quran rekam posting. Aha, Iya. baca Quran, rekam, posting. Itu himbauan buat semua. Kenapa harus Iya. posting gitu kan? Baca Quran tuh urusan kita sama yang di atas misalnya Betul. gitu. Ada orang Iya. ngomong kayak gitu. Iya, kenapa harus diposting Ya segala? selama ini postingan kita buat Allah atau buat manusia. Sedangkan kita itu hidup hanya mencari ridho Allah, bukan ridho manusia. Ya kalau kayak gitu ya nggak usah diposting, baca aja, nggak usah direkam, nggak usah Ya urusan diposting. saya Mbak, orang kuota saya yang beli, HP juga saya yang beli. Kok Mbak ngelarang? Enggak, maksudnya nanya kan urusan kamu sama Allah gitu Iya. kan. Ya udah baca aja. Iya. Terus Atau emang mau menghimbau saya nanya, orang-orang supaya waktu baginda baca. waktu baginda Rasul masih hidup, beliau ngajak nggak umatnya baca Quran? Ngajak nggak? Ya udah, Berarti kayak gitu salah ya satunya. sunnah kan berarti. Iya. Ngajak orang baca Quran itu kan sunnah. Oke, berarti itu himbauan buat followernya Aldi buat baca, Ya buat diri saya dulu aja, Mbak. rekam, Buat diri posting. saya. Buat Oke. diri saya. Oke. Kalaupun di luar sana ada yang insya Allah mengikuti, alhamdulillah. Berarti dapat cipratannya lah ya. Dapat istilahnya. transfer pahala insya Allah. Iya, amin. Nah ini nih, followernya banyak banget 114K. Alhamdulillah. Mudah-mudahan banyak juga yang ngikutin himbauan Aldi ya. Insya Allah. Oke, nah di sini juga ada lagu yang kayaknya di Instagram kamu tuh ada yang coba nyanyiin deh, pasti tahu kan lagunya apa yang lagi viral. Oh itu Nisa Sabian. Coba. Nisa Sabian, I love you so much. Bang Karni Ilyas, I love you so much. Itu lagu ciptaan lu sendiri. Ciptaan Allah. Oke, buat Perantaranya saya. buat Nisa Buat Sabian. menyebarkan tentang cinta. Aha. Kenapa Nisa Sabian sih yang disebut-sebut? Ya karena dia lagi viral. Biar Biar viral. viral. Biar bisa beli pop Ada omongan kamu tuh yang ini nih istri ditanya nggak
I love you so much, Nisa Sabian. Istri saya sering nyanyiin, akhirnya awalnya cemburu. Kenapa nggak saya dulu sih? Salsabili, I love you so much. Terus saya minta maaf akhirnya, maaf ya sayangnya. Lupa. Manusia kan nggak luput dari hilaf. Terus Ya udah. nggak apa-apa, tapi akhirnya dia yang nyanyi juga. Nyanyi ya? juga nih Sabian, tapi mukanya asem. Ya, Oke. wajar dong cemburu cinta. Iya, iyalah, Tapi dia iyalah. santai kok. Apalagi lagi hamil ya. Lagi hamil 4 Berapa bulan? bulan? 4 bulan. 4 bulan. Cewek cowok belum tahu. Belum. Tapi ini anak ketiga. Mhm. Ya, insya Allah sehat. Doain ya Mbak ya. Amin, amin. Dari Salsabili yang pertama. Ya, dia Yang pertama. Oke. Harapan pengen laki apa perempuan? apa aja. Apa aja? Ya, karena kita kalau soal jenis kelamin anak, ya saya anak yang pertama perempuan, yang kedua cowok, ya. Yang ketiga ini, ya saya dari awal juga waktu yang hamil anak pertama juga nggak pengennya milih-milih cewek ya, perempuan atau laki nggak. Qadarullah, saya terima apapun dari Allah dan insya Allah sehat. Oke. Istri hamil, persiapan menuju ke 2022. 2024 kan? 2000 Serentak. oke. Ha-ha. Nah, persiapan menuju ke sana apa aja? Ya, Bismillah, sholat, baca Quran, Aha. silaturahmi udah. Mengenal masyarakat setempat udah dong. Ya silaturahmi. Oke. Insya Allah nih besok nih tadi ada, ini katanya mau berangkat ke Sumatera Barat. Oh ya, jam? Hari Senin. Mm-mm. Ya. Oke. Rencana di sana silaturahmi itu kan Pariaman kan gede banget ya. Enggak kecil. Iya, Padang maksudnya Pariaman yang gede. Pariaman itu cuma 4 kecamatan. 4 kecamatan. Iya. Mana dulu yang mau didatengin? Yang pasti rumah nenek ya. Oke. Karena begitu landing kan ya tidur dulu Mbak. Iya. Terus Rumah nenek itu Padang di kota Pariaman. Persis di kotanya. Jadi di pasar Pariaman, dake pantai Gandoria. Jadi nyampe sana mungkin ya istirahat di kota Pariaman. Ya sampai sana ya baca Quran aja udah. Terus ketemu masyarakat natural aja. Karena saya nggak mau berpolitik itu cuman karena ada maunya Oke. gitu. Aha. Walaupun Ngobrol. memang ada maunya. Mintanya dipilih ya saya ya. Ya pasti gitu. dong, masa jangan pilih saya ya. Tapi boleh juga saya pakai itu ntar, jangan pilih lucu. saya ya. Heeh. Boleh. Itu orang kan jadi oh bagus nih gitu. Iya. Beda dari yang lain. Iya, kayak TV One memang beda. Betul. Iya. Jadi pertama datang ke rumah nenek dulu. Dari Iya. situ mau silaturahmi. Yang apa sama masyarakat yang mau diobrolin gitu. Kayak misalnya mau ngobrol apa pembangunan sekolah dulu kayak apa gitu. Ya sebenarnya gini ya, kalau kita nanya apa yang masyarakat inginkan, pasti nggak jauh dari pertama kesejahteraan, ya sekolah, pendidikan, kesehatan. Ya sebenarnya sih nggak harus ditanya, Pak. Ya, Tapi kan untuk tahu mereka pengen apa kan harus keluar tuh dari ya hati nanti gitu. kalau Ya. saya sudah menjabat, Oh, oke. ya udah baru saya tanyakan. Kalau sekarang, ya terkesan so peduli lu. Kayak Karena belusukan gitu ya berarti lu. Iya. Kalau ditanya tentang kesehatan, Mbak, saya ini pejuang kanker. Ya. Ya, saya merasakan banget ya ngantri. Ya nanti kita buat sistemnya supaya orang yang sakit nggak ngantri Oke. gitu dan tidak dipersulit untuk BPJS. Lu waktu itu pakai BPJS? Alhamdulillah saya kemo 6 kali BPJS. Dan saya Oke. juga ngurus ke puskesmas, dari puskesmas kan ada surat rujukan tuh balik. Itu saya sendiri. Dan jadi saya merasakan gitu. Repotnya, merasakan ribetnya. Iya harusnya nggak perlu lagi rujukan-rujukan begitu gitu. Nggak harus ke puskesmas, ya kan ya pakai kartu aja. Ya, kalau memang kan sebenarnya BPJS itu kan government insurance. Iya. Saya bayar premi per bulan. Tapi kalau untuk bagi yang tidak mampu kan ada surat keterangan tidak mampu. Kasih juga mereka kartu. Jadi perlakuannya sama. Oke. Jadi nah itu untuk hal itu sebenarnya kalau saya sudah menjabat insya Allah ya nggak perlu ditanya lagi. Saya ngomong sama dinas terkait ya kan pokoknya jangan dipersulit dah gitu aja. Oke. Soal pendidikan juga jangan dipersulit. Kalaupun ya namanya manusia biasa nih. Kayak contoh kemarin di DKI kan soal rayon kan. Ya. Itu ada sedikit perbedaan pendapat orang tua murid kan makanya sampai ada demo juga kan.
ya memang ya taruh di rumah nih, misalnya rumahnya di sini, ya taruh sekolahnya yang deket lah, jangan yang jauh. Jadi kan kurikulumnya sama. Oke, itu pendidikan ya, Iya. kesehatan. Terus apalagi kesejahteraan. Ya yang pasti dagang. Rasulullah berpesan, Oke. ya pekerjaan yang berkah itu adalah berdagang. Kesejahteraan itu kan erat dengan ekonomi. Pariaman mah jagonya ya, dagang. Ya semua sih. Oke. Ya orang Makassar juga jago dagang, orang Bandung juga jago dagang. Makanya sebenarnya yang harus ditumbuh kembangkan di Indonesia itu ya dagang. Cina itu jadi negara adidaya ekonomi karena dagang. Iya. Amerika sampai lewat kan sekarang Oke. kan. Kalau dulu kan Amerika kan. Gitu. Nah, kalau misalnya kayak tadi tuh Aldi kan nyanyi gitu, mau ngajakin juga masyarakat setempat buat aktif di art juga. Millennials yang punya bakat musik ya pasti kita bikinkan wadah, ya kan. Misalkan Pariaman label musik gitu kan, tapi pemerintah yang kelola kerjasama dengan swasta. Oke. Sebenarnya pemerintah itu mendukung aja, kan ada APBD kan. Nah dialokasikan buat kesehatan, pendidikan, tapi dilihat skala prioritas nih, karena pandemi begini pasti kesehatan yang lebih penting. Emang pengen banget ya, maksudnya pengen banget masuk ke politik ya, karena kalau lihat diurut-urut lagi kayak tadi kan aku udah nanya di awal ke lewat PKS dulu mau jadi apa, terus udah gitu sempat juga sama Golkar mau jadi apa gitu, sekarang PBB mau jadi apa gitu. Emang pengen banget ya. Di Al-Quran tertulis, taatilah Allah, Rasul, dan ulil amri, pemegang kekuasaan. Ya, jadi kita ya sebenarnya sih membangun tuh bisa berbagai macam cara ya. Tapi kalau kita pengen membangunnya dari jalur politik, ya kenapa enggak? Yang penting tidak maksiat, tidak korupsi, ya kan? Tidak membohongi rakyat. Awalnya janji A, B, C, D, ternyata begitu kepilih, ya kan? Nggak ngelakuin apa-apa buat rakyat. Ini direkam loh, maksudnya direkam dalam arti Tahu kok. ya kan? Iya. Nanti misalnya 10 tahun lagi insya Allah Aldi Insya jadi Allah. insya Allah Aldi menjadi pemimpin di Pariaman Insya Allah. gitu ya. Nah ini diputar lagi nih 10 tahun, dibandingin lagi nih sama janji Aldi di sini nih. Nggak begini tadi kan. Ini ternyata begitu gitu, agak beda gitu. Nggak korupsi, Ha-ha. insya Allah. Terus Nggak memperkaya diri. Ya pokoknya sebenarnya memperkaya diri boleh. Misalnya saya dagang, saya udah menjabat, terus saya tapi bikin, pakai uangnya halal gitu kan. ya pakai tabungan bekas syuting misalkan kan. Misalnya saya bikin ayam geprek wali kota gitu kan. Itu kan gak ada hubungannya sampai BD kan. Ya seperti itu intinya. Oke. Ya kan masih boleh dong, misalkan pejabat gitu ya. Ya kan gaji nggak seberapa, terus tiba-tiba dagang buka rumah makan kan boleh. Godaan itu gede ya dia. Maksudnya kan kita tahu banget tuh berita di KPK, kepala daerah ini dicokok, kepala daerah itu dicokok gitu kan. Tapi, godaannya gede banget gitu. Nggak jadi kepala daerah pun juga godaannya gede, Mbak. Ya godaan, karena memang di dunia ini manusia itu digoda setan iblis atas izin Allah. Ya kan? Jadi ya udah semua aspek kehidupan ada godaannya. Ya mau tukang beca, supir bajai, gubernur, presiden, digoda juga. Godaan di situ kiri kanan atas bawah ya. Karena ada uang rakyat. Oke. Ya, amanah atau tidak. Nah, ya kan banyak yang terjerat itu kan ya karena dia menyelewengkan dana atau dia menggunakan wewenang untuk memuluskan, memperkaya diri. Ya sebenarnya gini, contoh misalkan di daerah itu ada proyek pembangunan jembatan gitu, terus ditunjuk si A, si B atau si C, karena si A, B, C itu salah satunya ada yang menjanjikan dia, akhirnya ditunjuk. Ya kan memang sistemnya kan harusnya kan tender. Ya. Terbuka. Ya udah kita serahin ya ke rakyat itu. Nih hari ini tender pembangunan jembatan ya. Ya udah mekanismenya harus sesuai dengan aturan yang berlaku gitu, jangan main belakang. Mudah-mudahan lancar ya dia. Insya Allah ya. Ya. Insya Allah. Nah
Emang dari artis kurang Kurang apa nih? masukannya? Emang gaji kepala daerah gede? Ya, ya lumayan. Enggak. Jadi mendingan artis atau mendingan jadi kepala daerah? Emang Rano Karno jadi kepala daerah waktu itu stop jadi artis? Masih syuting dia? Enggak stop persis sih, Ya ada udah. gitu. Ya udah, makanya pilih saya, insya Allah. Ini pesan buat ini Pariaman Ya ya. Mbak tolong sampein dong. Ya udah silakan. Ya udah ngalir aja Mbak. Ntar aja lah ya, Ntar masih aja, masih 2024. belum ketahuan pesaingnya siapa aja gitu, belum ketahuan. Gini, ya. Mbak tadi bilang setelah jadi kepala daerah, berarti tadi Mbak mau ngomong saya pensiun dari artis. Ya enggak lah. Enggak bukan pensiun, emang kurang. Maksudnya? Masukannya kurang, apa enggak gitu. Cuma nanya aja kurang apa enggak. Mbak, jadi artis pun juga Raffi Ahmad juga sekarang juga masih ngerasa kurang Mbak. Manusia itu nggak ada yang, pasti manusia akan ngerasa kurang terus. Gitu loh. Tapi ya cari aja udah ikhtiar. Sudah Allah siapkan kok rezeki. Oke. Tapi nggak munafik. Saya jadi kepala daerah emang nyari gaji, fasilitas, listrik gratis, ya kan? Itu mah listrik mah buat Aldi mah enggak seberapa kali. Iya, makanya Mbak udah ngomong kayak gitu ya berarti ya saya insya Allah niatnya juga bukan cuma nyari uang Mbak. Oke. Kalau tadi Mbak bilang emang kurang, terus berarti saya nyari uang di pilkada. Emang iya. Iya. Nggak munafik, Iya, ngapain iya, kita iya. munafikan? Ya, Kan katanya orang kalau mau jadi pemimpin daerah itu atau pemimpin nasional tuh harus orang yang udah selesai dengan dirinya gitu. Udah selesai dalam arti selesai secara ekonomi, jadi tinggal mengabdikan diri gitu. nggak juga. Nggak Makanya juga ya? saya berpolitik itu nggak pakai uang. Karena Oke. memang politik itu bukan dagang. Politik itu mengabdi. Ya kan kepala daerah. Idealnya ya. Wajibnya, harusnya, idealnya anggota dewan, kepala daerah. Jadi kalau Mbak bilang memang harus sejahtera dulu atau dia punya penghasilan tetap, ya nggak juga Mbak. Oke. Karena kan digaji, berkarir. Kalau memang ternyata qadarullahnya dia terpilih, basicnya memang dia anak orang kaya, ya udah. Kayak kemarin Audi Joynaldi, coba cek. Ya, wakil gubernur Sumatera Barat sekarang, dia tulis saya siapkan 50 miliar karena memang dia anak orang kaya. Oke. Ya ada uangnya mungkin. Ada duitnya ya. Iya dia ngomong, dan saya pernah ketemu langsung sama dia. Aha. Kalaupun emang uang gua habis, ya itu kan buat saudara-saudara gue di Sumatera Barat. Oke. Berarti dia udah selesai dengan dirinya, tinggal ngurus orang aja gitu kan. Insya Allah. Nah. Kita lihat aja kan baru dilantik. Di kan kalau namanya orang karir wali kota dulu, ya kan? Ntar ke gubernur gitu kan? Insya Allah. Ntar ke presiden gitu. Ya, Mau sampai ke posisi ini? siapa yang nggak mau Mbak? Enggak. Ya kan? Pak Abu Rizal Bakri aja mau. Jadi Aldi mau sampai ke sana. Atau Insya sekarang Allah. udah jadi presiden kan? Presiden cinta katanya. Presiden cinta, presiden poligami muda Indonesia. Serius lu? Itu cek aja Ali Taher. Iya, presiden cinta. Itu Iya. maksudnya mengepalai negara apa tuh? Ini negara cinta. Siapa aja? Ya, Masyarakatnya. orang-orang yang sangat menjunjung tinggi cinta. Tar dulu. Ini lu mendeklarasikan diri. Iya. Presiden cinta. Iya. Dan gak ada yang protes kan? Konteksnya ya nggak ada yang protes. Gue nanya konteksnya apa, untuk siapa, bagaimana gitu. Tadi di awal saya udah bilang saya cinta Deddy Corbuzier, Oke. saya cinta Pak Jokowi, saya cinta Pak Abu Rizal Bakri, saya cinta Dewi Persik, Bang One. saya cinta Bang One, ya Datua Karni Ilyas, saya cinta Saipul Jamil. Jadi presiden cinta Ya gitu. iya. Oke, keluar ini kenapa sih gara-garanya? Lah emang Bang nggak cinta sama saya? Nanya, ini keluar ini kenapa gitu? Ya keluar aja Awal spontan. mulanya nggak ada. Nggak tahu ya? spontan aja. Nggak ada. Spontan karena Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Al-Qur'an itu cinta. Oke. Iya, cinta. Kalau- Cinta itu kan sayang. Kalau presiden poligami itu Ya, saya dukung poligami. tapi belum Insya Allah. akan. Insya Allah. Udah ada calon. Cariin. Lah, Insya Nisa Allah. Sabian itu. Ya, kalau emang jodoh nggak kemana, Mbak. Kita nggak pernah tahu rezeki jodoh maut. Ya, Mbak sekarang suami Mbak pernah tahu nggak dia bakal jadi suami waktu itu? Enggak. Ya Nggak udah. tahu. Bakal dukung iya. Iya. Tapi calon belum ada.
Kalau ada insya Allah. Soal poligami, alhamdulillah. soal poligami, saya ini laki-laki. Di Al-Quran tertulis, laki-laki nikahlah 1, 2, 3, 4 kalau mampu. Dan mampu Harus bersikap adil. adil. Kalau tidak cukup 1. Nah itu karena Allah tahu apa yang hambanya inginkan. Dan tidak ada tidak ada harus untuk poligami. Ya, kalau nikah itu sunnah muakkad, sunnah yang mendekati wajib bagi laki-laki yang sudah memenuhi syarat untuk nikah, termasuk perempuan. Kalau soal poligami, ayat itu keluar karena bismillah ya, daripada zina. Kalau dari istri. Misalkan nih, ya ini bukan buat saya aja Mbak, buat suami-suami di luar sana, dia udah punya istri, tiba-tiba ada pacar, di kosin, dibeliin apartemen, kagak dinikah-nikahin, tapi nginep di apartemen itu, mendingan poligami lah. Karena jumlah wanita dan laki-laki itu banyak kan wanita. Logikanya kalau 1:9 ya kalau nggak salah di. Aku nggak hafal tapi Ya, katanya iya. Ya pokoknya sekian. Anggap aja 1:4 ya, karena kan dia surat An-Nisa 4. Boleh 4. Yang satu sudah nikah sama satu, yang 3 masa nggak dapet jodoh. Nah itulah ya sudah, pokoknya intinya Al-Quran itu adalah solusi. Al-Quran adalah petunjuk. Oke. Ya, jadi ikutin yang Al-Quran bilang. Makanya saya dukung poligami. Giring Niji, poligami berkah. Yes. Keluar. Kan dia menentang poligami. Ya? Oke. Oh, dia udah publish kok. Saya bersama PSI sangat menentang praktek poligami. Saya, Ali Taher, mewakili diri saya pribadi, saya mendukung poligami. Ngapain bawa-bawa partai? Istri oke. Ya itu utusannya. Udah ngomong? Kapan ngomongnya? Dia mendukung poligami. Ah. Tapi dia bilang kalau kamu nikah lagi awas ya. Serius? Iyalah. Mendukung poligami buat siapa berarti? Mbak, ibu saya aja. Saya tanya, Bu, saya boleh nikah lagi nggak? Nggak boleh. Ya udah, kalau untuk kaum Hawa, ya silakan berpendapat. Saya kaum Adam juga punya pendapat masing-masing dong. Oke. Terus kalau istri, awas lu. Kalau nikah lagi, itu gimana nih? Ya kan dia bilang awas doang. Awas doang. Loh, Pada ketawa loh, awas doang. Awas doang jadi maksudnya apa? kalau ternyata qadarullahnya istri saya lebih dari 1, ya dia bisa bilang apa? Almarhum Ustadz Arifin Ilham juga waktu SMP, SMA nggak pernah nyangka istrinya bakal 4. Dan rumahnya sebelah-sebelahan lagi. Nggak pernah ada yang tahu Mbak soal jodoh, udah. Pernah ngobrol tapi ya, bahwa ntar poligami gini-gini. Komnas Perempuan, praktek poligami adalah kekerasan terhadap perempuan. Itu Komnas yang perempuan yang ngomong Ya ya? orang isinya cewek semua. Ya terus gimana pendapatnya? Kekerasan terhadap perempuan. Ya, istri 1 juga banyak yang keras, Mbak. Banyak yang melakukan KDRT maksudnya? Iya. Jadi nggak bisa dipukul ratakan. Oke. Tapi suara hati istrimu gimana itu? Bakal ini praktek poligami adalah kekerasan terhadap perempuan. Ya. Ya terserah mereka mau. Perasaan istrimu gimana? Istri. Tadi Rasanya. awas lu kalau Gini. mau nikah lagi. Yang nggak boleh itu nikah lagi tapi tidak ngasih tahu istrinya. Ya. Oke. Tidak ngasih tahu itu bukan saat mau nikah dia nggak ngasih tahu. Udah nikah pun setelah nikah dia baru ngasih tahu juga nggak apa-apa. Paling minta maaf gitu ya udah. Iya Mbak, gini, kalau soal minta maaf nggak poligami juga, kita harus minta maaf ke istri dong. Iya. Ya kan? Oke. Saya minta maaf Mbak ya. Pemirsa minta maaf kalau ada salah kata, mohon maaf lahir batin. Ya Pak kameramen semua. Iya. Harus minta maaf. Karena nah, soal poligami ya, yang saya maksud poligami berkah itu adalah baginda Rasul itu mencontohkan ya, waktu Siti Khadijah wafat, baginda Rasul nikah lagi dengan Siti Beda Aisyah. waktu kan, nggak Iya. bersamaan. Ya, karena udah wafat terus nikah lagi. Itu karena menduda lama-lama nggak berkah. Dan baginda Rasul menikah lagi. Setelah nikah dengan Siti Aisyah, ada perintah dari Allah untuk menikah lagi. Disampaikan ke Siti Aisyah. Memberitahu. Ya, bukan minta izin. Karena Allah sudah mengizinkan. Siti Aisyah
Akhirnya bilang iya. Dan dengar cerita walau alam katanya daun kering di tangannya kan. Nah, sampai kapanpun ya kaum Hawa di saat suaminya mau menikah lagi, ya saya dengar sih katanya malah ada yang itu ya bawain Aku nggak suaminya hafal. istri, ada di Google saya pernah Aha, lihat. aha. Ya ada yang sedih, ada yang senang gitu. Ya itu kembali ke pribadi masing-masing. Oke. Kalau Mbak tanya istri saya sedih. Oke, nah ntar kalau nggak tahu ya, Ya. kan tadi Aldi bilang nggak tahu nih qadarullah kalau misalnya ditakdirkan untuk istri dua atau apa terserah gitu gimana ntar gitu, kita nggak tahu yang di depan kan. Lah, Nah, kan saya bilang dari tadi, Iya. saya hanya mendukung poligami. Saya nggak bilang saya besok mau nikah lagi kan. iya. Iya. Nah, aku juga bilang ntar kapan, nggak tahu kapan gitu kan. Walau alam. Nah, jadi contoh apa nggak sih nanti misalnya Aldi jadi pemimpin Pariaman, poligami, jadi contoh nggak tuh untuk masyarakat Pariaman atau emang sengaja ngasih contoh? Saya nanya sama Mbak izin ya, Mbak sebagai wartawan. Undang-undang poligami untuk kepala daerah, ya dibolehkan nggak? Gue nggak hafal. Ya sebenarnya gini ya. Beneran nggak hafal. Sebenarnya bukan kepala daerah pun juga kan buku nikah kan nggak ada lebih dari satu kan? Bener Iya, nggak? Iya, secara legal ya. Iya. Ya nikah siri kan itu sah juga kan. Nah, ya kalau Mbak tanya setelah jadi kepala daerah, terus misalnya Kayak ngasih contoh gitu kan. istri ke saya misalnya masyarakat. 2, 3 gitu ya. Ya kenapa enggak? Oke. Gitu. Dan kan bukan kemaksiatan yang kita lakukan gitu. Daripada tiba-tiba kepala daerah terus totonya ke gap di hotel sama cewek lain ya kan. Lebih parah itu mah. Lebih parah itu ya. Wah, lebih malah nggak asik itu. Mendingan poligami. Oke. Nah, itu sekarang anak ketiga nih. Iya. Mau sampai maksimal anak berapa? Ya qadarullah. Nggak ada, Mbak. qadarullah juga Kita, ya? Iya, kita Oke. nggak bisa kalau ngomong anak pun kan masih rezeki. Kita nggak bisa. Oh, taruh gue mau anak gue 6. Totonya begitu lahir anak ketiga nyawa kita dicabut sama Allah kan, nggak ada yang Pengen tahu. 11 dikasihnya 3 Ya gitu itu ya. makanya udah kita Bismillah gitu. Oke. Qadarullah insyaallah, tawakal aja. Nah, sekarang yang Adi lagi sibuk ngerjain apa? Lebih banyak sinetron kah? Lebih banyak nyanyi kah? Trio apa? Ubur-ubur? Ubur-ubur lagi vakum. Ya tapi nggak menutup kemungkinan kalau tiba-tiba ada lagu baru nyanyi sama ubur-ubur, jadi ngalir aja Bismillah, yang penting tidak maksiat. Yang penting tidak maksiat. Yang dimaksud maksiat sama Aldi itu adalah enggak Maksiat Apa aja itu tuh? adalah perbuatan yang dilarang Allah. Jangan dilakukan. Udah gitu aja. minum juga berarti ya. Minum apa? Teh manis. Minum alkohol. Oh, itu pasti. atuh. Minum miras yang memabukkan, ya narkoba, ya terus juga korupsi itu kan maksiat. Gitu. Oke, bisnis jalan terus. Alhamdulillah, mampir dong. Mie ayam. Cema putih. Beneran nih, mampir. Mampir tapi Bayar dong. Berapa semangkok? 15.000. Gua undang semua. Weh, tuh honor udah turun kayak ini. Ya, honor udah turun Mie nih. ayam Aldi Taher, lokasi di mana? Di Cempaka Putih di belakang Pizza Hut. Oke, 8 juta rupiah insya Allah udah bisa dagang. Iya. Input Serius, gerobak 8 aluminium juta? kompor. Mbak mau buka cabang. Mbak tinggal di daerah mana? Pos Pengumben. Iya cocok tuh rame tuh. Jadi buka cabang nih Aldi Sleepy Taher. ya, deket Sleepy Mie ya? ayam Aldi Taher gitu. Iya, nanti saya Oh, mampir. iya juga ya. Nanti saya pokoknya Mbak opening, saya ngetok mangkuk mie ayam. Teng 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 teng. Mie ayam Aldi Taher gurih-gurih nyoy. Gurih-gurih nyoy. Iya. Mie ayam Aldi Taher gurih-gurih nyoy. Iya. Udah ada berapa cabang nih? Baru 1, alhamdulillah. 8 juta rupiah. Iya, Include tertarik ya? gerobak, kompor, peralatan dagang, sewa tempat. Oke, kan ini kan gerobak, Mbak. Mbak Itu kaki itu 5. tadi tempat makan. Oh, itu rumah saya. Oh, oke. Iya, jadi prototype ini. Aha. Kan kita harus ya kalau kita tidak ada buka awalnya gimana orang percaya kan? Kasih gambar muka Aldi Taher dong. Kalau cap ayam jago kan di mana-mana ada nih. Iya, tapi identik mie ayam itu Mbak, legend, Iya, Mbak. kasih muka sebelahnya Aldi Taher gitu. Jangan ntar orang malah kabur lagi. Oke, bikin film juga. Alhamdulillah. Lagi film apa? Kemarin saya bikin film horor di Malaysia. Kayaknya film lu horor-horor semua deh. Iya benar. Gue perhatiin. Pertama, film saya yang pertama itu judulnya Tiren, Mati Kemarin. Iya, Enggak, Mati- Terowongan Casablanca.
Terowongan Casablanca sama Asya Syara tuh ya, sama Adina Rasti. Enggak Adina Rasti enggak. Nino Fernandes. Terowongan Casablanca Tiren mati kemarin Iya. sama mantan istri saya Dewi Persik. Pocong versus Kuntilanak. Gila. Terus juga Kemasukan Setan. Buset. Jadi emang spesialis itu. Ya enggak emang tawarannya aja. Mau lihat filmnya Aldi Taher ada nggak yang horor-horor? Lu Google, bagian, coba Google lu deh. nggak bagian jadi apa? Hantu? Enggak lah. Enggak ya? Hantu ya manusia, jadi hantu ya hantu gitu. Pernah beneran kejadian nggak? Ini waktu itu Yang saya syuting apa nih? nggak syuting, udah kelar Pocong versus Kuntilanak. Terus saya beli DVD-nya. Ya tapi ini nggak tahu, hanya imajinasi saya. Saya nyetir malam pulang syuting sinetron. Saya iseng setel itu DVD-nya, videonya. Terus tiba-tiba volume mobil saya itu tipnya muter. Ngegedein atau ngecilin? Muter. Tuh volume. Jadi kan dulu masih ada, Iya. udah lama banget. Ada yang puterannya kan? Ya itu, dia muter. Muter tuh kan kalau volume jadi ngegedein atau ngecilin. Ya waktu dikit banget. Jadi saya ngelihat muter. Oh lu lihat? Iya makanya. Muter, aduh. Makanya tapi saya mikir apa gue imajinasi, apa kecapean, ngantuk. Tapi emang itunya juga barnya jalan. Ya, grafiknya jalan apa volumenya muter dia. Di wilayah mana jam berapa? Lupa ya, jalan tol ya pokoknya. Itu nggak lagi syuting kan? Pulang syuting. Pas lagi syuting, Enggak pulang syuting sinetron, udah kelar. pernah nggak yang pas lagi syuting? Oh, pernah lagi syuting itu kejadian ada di Google juga, pas syuting Terowongan Casablanca kita pakai drone helikopter gede ya, heli mini heli segini tuh lumayan gede kan, baling-balingnya gede, itu jatuh tapi nggak tahu itu karena teknis mungkin ya, dan jatuh kena kepala talent waktu itu, lumayan ada 20 jahitan, ada di Google berita. Oke. Dan katanya setelah di preview itu katanya ada ngegelantung di situ, tapi Aduh, kalau saya sih menurut saya itu teknis. tenis dan ya soal emang goib ada, tapi kalau masalah dia digelayutin ya, tapi nggak tahu juga ya Mbak ya, saya nggak mau berasumsi juga ya. Yang sekarang apa judulnya? Yang lagi Bisikan bikin? Jenazah. Waduh, ngeri banget sih. Saya buat di Malaysia kemarin sebelum COVID. Saya bareng sama ada produser teman saya Arbi Leo, sama orang Malaysia juga produser namanya Nur ya, dari Langit Terang Production, sama Bersahaja Film kolaborasi sama saya. Saya alhamdulillah nulis, ngedirect, main dan ngedit. Buset. Ini juga keluar duit juga. Ya kan saya Produser kan keluar duit kan? ya saya main, harusnya kan saya dibayar. Iya. Ya karena saya memproduksi juga bareng, jadi saya nggak bayar diri saya. Jadi itu kan saya patungannya di situ. Ngedirect kan harusnya ada honor dong. Saya nggak dibayar, berarti kan saya nyemplungin uang di situ. Oke. Nyemplungin dalam bentuk Iya, tenaga. iya. Ngedit juga Itu tenaga juga. tenaga. Yang keluar juga. duit banget ada? Ya itu teman saya yang Enggak, Arbi Leo. Aldi keluar uang. Keluar uang ya mungkin pas lagi di Malaysianya saya makan ke rumah makan kan keluar uang juga kan. Oke. Jadi ya Ngasih makan kru juga. kalau kru ya kita juga. sudah plotin budget untuk kru. Tentang apa sih? Bisikan Jenazah. Saya pakai artis Malaysia lagi happening namanya Emama Embong. Cek aja di nah ini. Siapa namanya? Emama Embong. Yang mana yang orang Malaysia ya? Oh, oke. Chelsea Islandnya Malaysia. Oh. Instagramnya 5 juta followersnya. Wow. Tapi ini setting emang ceritanya tentang di Malaysia. Full di Malaysia syutingnya. Tentang Malaysia ya? Iya tentang Malaysia. Oke. Ini. Ini Emama Embong. Aduh, gue sih nggak kuat nonton ginian. Serius? Gue nggak kuat, gue nggak bisa. Karena ntar tuh Film kalau Bayar misalnya, Tahir. ntar tuh, ini nih. Di Malaysia. Oke. Ini Malaysia juga. Semuanya Malaysia. pokoknya all di Malaysia ya. Iya, dan insya Allah ini film horor syariah pertama. Sebagai produser. Enggak, Sebagai film horor syariah pertama di iya. dunia. Syariah bagian mananya? Ya. Horor Nonton syariah. aja. Iya bagian mananya? Ini Harus kan biar dijelasin. orang penasaran, gue nggak mau lihat. Gue nggak berani. Tapi saya ngedit sendiri malam-malam loh. Jam 1 saya lagi ngedit. Adegan yang tadi tuh yang kamar mandi tadi.
Saya tinggal, saya tutup laptop, tidur. Nggak tahu bulu kuduk saya bangun, asli. Dia yang bikin, dia yang takut. Saya asli penakut, Mbak. Tuh kan. Saya aja tidur sekarang di kamar nih nggak berani tidur sendiri, harus ada istri atau harus berdua ya, misalnya sama ibu gitu. Ini, lihat nih. Nggak mau. Nggak, serius. Nengok dikit. Enggak. Dikit aja. Nih, Aduh. belum nggak ngapa-ngapain. Tuh, enggak itu. Enggak tuh kan, untung gue nggak lihat. Jadi adegan apapun yang ada di layar tuh terekam di otak gue. Dan kemudian gue inget gitu. Jadi selama ini Mbak nggak pernah nonton horor? Nggak pernah. Gue Sama sekali? Ya sesekali sih, tapi pas bagian yang kayak nih bakal keluar gue nggak Gitu? lihat. Nggak lihat aja kemana kayak gitu. Nggak bisa. Kenapa horor lagi? Kan kemarin kayak bikin sebagai talentnya horor. Sekarang bikin horor lagi gitu. Ya sebenarnya sih ya, pemilihan genre itu ya karena pasti segi bisnis ya. Yang Gede lain- ya, horor tuh gede ya. Penontonnya banyak. Ya karena setnya nggak banyak. Setnya satu rumah ya, contoh misalkan Pengabdi Setan. Iya. Setnya di rumah penontonnya 6 juta ya kan. Iya. Kalau film drama percintaan ya, atau misalkan tentang suami istri atau tentang komedi itu kan setnya banyak. Iya, pindah. Di restoran, di kantor. Kalau horor kan di situ aja di terornya. Dan ini kan ya hanya sebuah karya ya. Tapi tetap harus mendidik dan tidak keluar dari nalar gitu. Ada pendidikan agamanya juga dimasukin. Makanya saya bilang, Syariah pertama tadi. film horor selama ini kalau misalkan dia diganggu oleh makhluk halus misalkan, atau ya ada masalah ya, ujian gitu ya, itu pasti si pemerannya itu pasti manggil ustadz. Di off airnya maksudnya? Enggak, di videonya, ya kan? Ya harusnya kan dia berlindung sama Allah. Bukan, Ustadz tolongin saya Ustadz. Harusnya ya Allah tolongin hamba ya Allah, lindungi hamba ya Allah. Setelah itu Ustadz datang karena sudah berlindung sama Allah, terus Allah utus Ustadz itu datang, ya kan? Nah, makanya saya bilang di sini pas istri saya diteror nih di cerita film ya. Kan saya nikah sama orang Malaysia ceritanya. Terus saya ada kerjaan di Malaysia, meeting ya seminggu. Terus tiba-tiba kita tinggal nginep di satu rumah. Tadinya saya mau di hotel, cuma tiba-tiba kita nyasar. Nah istri saya ini seperti sudah kayak ditarik gitu, harus ke tempat itu. Terus tiba-tiba ada, sayang tuh ada rumah disewakan. Nah saya bilang udah di hotel aja sayang, ini rumah gede banget, terus juga mana berantakan lagi. Nggak, aku suka di sini. Udah di hotel aja, sayang please, ini kan honeymoon kita. Aduh, susah ya. Ini kan honeymoon kita, please. Aku juga udah capek nih, udah geram mau mandi. Ada nomor telepon. Akhirnya masuklah ke dalam rumah itu dan mulailah kejadian-kejadian. Peristiwa-peristiwa itu. Bagian syariahnya di Nah, kan. ya udah tonton aja. Nah, Awas itu. lo. Jangan spoiler ya. Bener Mbak, terima kasih ya Mbak. Saya kan orangnya nggak suka spoiler. Ini kan bioskop lagi penontonnya agak kurang banyak nih. Diadarin di mana dong? Ini produksinya waktu itu sebelum pandemi. Oke. Makanya kita berharap waktu itu bakal tayang di Pawagam. Malaysia kan sebutan bioskop Pawagam. Atau di Indonesia di 21 atau Cineplex gitu ya. CGV. Ya qadarullahnya pandemi. Jadi akhirnya bisnis bioskop juga banyak yang waktu itu stop ya. Iya. Ya kita harus ya memutar otak. Cuma kan sekarang udah buka nih bioskop nih. Walaupun nggak 100% ya. Ya kemarin film Raffi Ahmad, Arwah Tumbal Nyai sama Dewi Persik. Saya lihat ya belum ada info box office atau enggak ya. Terus juga beberapa film Hollywood juga yang masuk gitu ya. Nggak ada berita. Misalkan film A meraup jutaan penonton di Indonesia kan nggak ada info. Karena memang bangkunya juga disetengahin Itu ya ke kan. bioskop, tapi mereka larinya ke digital kan, Disney Hotstar apa. Nah ini lu punya mau lari ke Ya itu lagi saya pikirkan sama teman-teman saya, sama tim, karena memang kita harus ya film ini nggak mungkin disimpan di gudang aja kan, atau nggak mungkin nggak ditayangin karena udah keluar uang kan. Ya mungkin ya di platform digital ya kayak Netflix atau udah. kita lagi proses grading sama sound mixing. Jadi kalau udah jadi barulah kita termeeting lagi mau dibawa kemana nih gitu. Apa dibawa ke Hollywood ya kan? Terus subtitle ya, atau kalau nggak
bahasa Inggris Ya gitu. atau mungkin ada yang mau bayarin bule gitu kan. Ya udah ngomong dah. Ya, bule bayarin deh. Pakle segala macam. Pale bule. Itu film kan. Terus rencana mau ke Pariaman. Ya, Terus insyaallah. lagi nunggu kelahiran anak ya. Insyaallah. Ya kan? Apalagi? Yang mau Apalagi dilakukan. Iya, apalagi yang lagi mau dikerjain. Ya lakukan yang baik-baik aja udah. Karena kita kan Lagu yang ngalir aja. Kalau pas ada inspirasi bikin lagu nyanyi langsung. Kan saya ada lagu baru Mbak, judulnya Kamu Gelai. Oh, kirain tadi itu Nisa Sabi. Itu bukan lagu Ada baru. lagi. Apa? Kamu gelai, kamu gelai jadi bikin jijak. Lu pernah denger ini pernah denger juga nih. Serius Mbak? Di Instagram lo. Kamu gelai jadi bikin jijak. Katanya kamu cinta aku. Katanya kamu sayang aku. Bilangnya mau nikahiku. Nyatanya janjimu palsu. Kamu gelai jadi bikin jijai. Kamu gelai jadi bikin jijai. Nah gitu aja. Udah tuh, udah rilis. Udah di YouTube, di Instagram. Sama udah rilis juga ada di toko bangunan terdekat. Beli aja kasetnya dari situ. Di toko kesayangan Anda ya. Di toko bangunan. Oke, itu inspirasi dari Dari siapa ya? jadi Nisa bikin Sabian kali ya? jijai Oh lah. enggak. Kata gelai itu kan Nisa Sabian yang keluarin. Ah, Ya, kalau masalah kata gelainya terinspirasi dari Nisa Sabian. Kalau masalah lirik yang tadi katanya katanya kamu sayang aku, Mau kamu nikahinku. cinta, mau nikahinku, ya itu kan banyak kejadian kali Mbak. Oke, Ya kan Mbak dulu pernah nggak pacaran terus nggak jadi nikah? enggak. Terus dia bilang aku mau nikahin kamu tapi ya nggak jadi nikah. Oh, Nggak enggak ada, ya? nggak Ya berarti bukan tentang Mbak ini. Pastinya gitu. Terus kenal sama Nisa Sabian? Saya kenal dong. Kenal baik. WA. Saya kenal dia, orang dia viral. Oh Sabian iya. siapa yang nggak kenal? Kenal maksudnya kenal, ngobrol. Oh belum. Mau didatengin bareng sini? Enggak sih, enggak, nanya aja. Siapa tahu mau mempertemukan tali kasih. Oke, ini udah mau sejam. Tadi next lagu baru udah. Yang mau disampaikan terakhir mungkin entah tentang Ya, saya- Pariaman oke. atau tentang ini nih kanker. Oke. Ini udah berapa menit nih? Udah mau sejam, Udah mau sejam? hampir sejam. Yang saya mau sampaikan ya insya Allah kita berkumpul lagi di surganya Allah. Jangan lupa baca Al-Quran, rekam posting. Soal kanker, untuk saudara-saudaraku yang lagi berjuang melawan kanker, baik pasien maupun keluarga, karena kalau misalkan salah satu anggota keluarga tervonis kanker, itu keluarga juga merasakan sedih kan. Terus juga yang lagi berjuang melawan COVID, ya melawan penyakit jantung, terus hemodialisa ya, gagal ginjal, lagi cuci darah. Bismillah, kita semangat, insya Allah diberikan kesehatan oleh Allah. Obatnya baca Al-Quran dan jangan lama-lama bersedih. Bersedih boleh. Saya waktu divonis kanker Mbak, sebagai manusia biasa saya sedih. Ya cuma jangan lama-lama. Minta perlindungan pada Allah. Ya sholat, ya baca Quran, minta doa orang tua, udah habis itu kita move on, bangkit, semangat gitu. Insya Allah Allah berikan petunjuk. Gitu. Oke, Aldi Taher terima kasih sudah hadir di Terima 1 kasih jam banget ya, 1000 Mbak. pesan. Maaf lahir batin ya pemirsa, Mbak juga Mohon kalau ada maaf lahir salah batin kata. juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yeay, warahmatullahi thank you. wabarakatuh.